Oke, selamat sore menjelang malam ini, bro. Kita ketemu lagi di Ngebom Ngobrol Enak bareng Om. Om, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Episode 35 nih. Ya, episode 35. 35 yang ya capek baru kita dapat platinum kali ini. Amin. Sehat, bro. Alhamdulillah. Sehat. Semua sehat. Keluarga sehat. Ada udara Bekasi ini kayaknya mulai dingin kayak di Eropa. Alhamdulillah. Gak juga. Kaku banget ya. Oh, kita kedatangan narasumber nih. Yes. Dari perusahaan besar sih, tapi dia grupnya. Iya. Jadi yang punya pesawat penerbangan komersial. Iya. Grupnya Masih muda lagi. masih muda, jabatannya sebagai Business Development. BD. Kalau anak-anak ini kan BD. Bandar mereka. Kalau ini enggak. Dukunnya sih sebenarnya. Kalau BD ini dukunnya project. Oke. Jadi dia meng-create gitu loh. Jadi dia yang nyari peluang bisnis. Iya, ya? nyari peluang bisnis, habis itu di-create operationnya seperti apa, market presentasinya bagaimana, semua dituangin di situ, masih muda. Pokoknya keren. Tapi gak punya bini dia sayangnya. Jadi cewek-cewek nggak bisa. Nggak bisa. Ya enggak juga gitu sih. Sesuai dengan tema besar kita sebenarnya, masa depan logistik Indonesia dan peluang bagi generasi muda. Karena tamu kita masih muda juga. Jadi teman-teman ngebomers yang mau berbisnis apapun mungkin khususnya logistik ya. Dengan jabatan bisnis development. Ya itu nanti bisa lah di sharing ilmunya. Oke, langsung aja sih. Iya. Langsung aja kita perkenalkan narasumber kita, tamu kita, Om Reza. Halo Omku. Terima kasih sudah diundang. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah. Dari jauh-jauh dari barat ke timur deh. Dari barat ke timur. Iya. Orang kan ke timur, iya. orang timur ke barat. Iya, Dia barat ke timur. Udah dapat kitab suci udah gitu. Sanggup kau. Kamu sacong. Yo, apa kabar, bro? Alhamdulillah baik. Halo. Terima kasih udah diundang. Terima kasih udah Ini datang. sebenarnya kedua kali gue datang ke sini Om. Oh iya, yang pertama. Pertama kita bahas bisnis ya. Iya. Lalu tiba-tiba diminta buat podcast. Apaan mau kita bahas? Karena gue lihat potensi lu tuh Nah. enak nih berbagi ilmu nih kan. Ya mudah-mudahan. Buat teman-teman. Ya, buat teman-teman Ngebom. bombers nih. Jadi mereka kemarin kan juga gua ada undang beberapa ketua umum asosiasi ya. Yes. FKSLI, terus PPLI, PPLI, terus ada juga ketum pemuda masjid, Remaja masjid. Oke. ya campur-campur lah. Ya, Tapi ya. emang kita lebih ke tentang bisnis sih. Yap, Nah, yap. gua ngeliat milih lu tuh potensinya nih. Kemarin kita ngobrol nyambung nih. Nah, Masa depan logistik sama judul kita ya, masa Iya. depan logistik Indonesia dan peluang besar bagi generasi muda. ya mudah-mudahan lah bisa sedikit sharing ya. Yang masih merasa menjadi generasi muda, ayo. Iya. Nah, sekarang lu ada di Lilo nih. Ya, saya lagi di Lilo sekarang. Lilo ini apa sih? Dan siapanya brand besar ini? Oke, Lilo ini kita Lilo Fulfillment, supporting by Line Parcel. Ini part dari Line Group juga. Kayak gitu ya. Berarti mesti anak perusahaannya lain. Secara tidak langsung anak perusahaan, sister Group, company lah sister ya. company ya. Kalau di Line Group kan gede-gede ya, kita tahu ada Batik, ada Jet, Lion Air, terus SAJ, terus juga ada Wings. Nah, mereka punya lini bisnis tambahan di Line Parcel. Dan parcel kita tahu last mile delivery buat kargo, retail gitu ya, corporate juga mereka jalanin. Sampai akhirnya mereka ngeliat peluang, ternyata di market ini kita butuh buat support logistiknya, dalam artian supporting warehouse sama transport. Jadi dibentuklah Lilo. Oh gitu. Saya kira Lilo tuh Jawa gitu. Lali. Nah, Lilo. ada yang sedikit melesetin Lilo and Stitch. Kalau Apa? tahu kartun ya. Iya. Jadi kayak lo om-om kayak nggak tahu deh. Tahu. Tahunya si Komo. Tapi Lilo tuh Lion Logistik. Lion Logistik, Jadi ya. hal-hal yang berbau logistik di Lion Parcel gitu ya. Nah kita yang ngurusin. Oh, jadi kalau ada produk
line parcel nih, gue ada fulfillment, sewa gudang. Betul ya. Itu larinya ke Lilo. Larinya ke Lilo, karena memang part spesialis kita di awal tuh kita build warehousing ya. Kita siapin gudang, kita siapin manpower, kita siapin sistem. Terus juga nantinya ada material packaging, yang punya barang taruh di gudang kita, ada order kita bantu packaging, lalu handover ke line parcel untuk di delivery. Ekosistemnya jadi Om. Jadi dari udah ada pesawat, iya, ya kan? iya, punya Udah sendiri. ada kargo sendiri, udah ada line parcel last mile, ditambah warehouse management, udah jadi ekosistem. Jadi nggak kemana-mana Dari ya. A sampai Z tuh ya. Yap. Iya, karena fulfillment kan. Iya. Semuanya tuh. Benar. A to Z. Ya, Om. Jadi gini, sekarang kan zamannya sudah berbeda dengan zaman gua sama di ini, iya kan? Tua banget ya. Iya, gua tua banget. Iya sih kalau Gua gua. masih muda bro, 20 tahun, Lu masih oke. Enggak, lu masih nyalamin kan? Lu kirim invoice aja pakai fake. Nah, iya penawaran. Tawaran pakai fake. Sekarang Sekarang nggak ada fake. nggak ada. Mungkin teman-teman nih, Ya, ngebomber seumuran nih, kita ya. yang masih di bawah tahun Pokoknya 2000-an. 10 tahun di logistik pernah ngerasain fax. Ya. Ya. Mungkin teman-teman yang masih muda nih nggak ngerasain. Yang udah 10 tahun bergerak di bidang logistik, kargo, Iya. pernah pakai fax untuk penawaran. Betul. Dan gua ngerasain itu. Lalu kita door to door nih, pakai amplop, company profile, Iya. sama harga. Gua ngalamin yang itu. Press Kalau release. fax gua Iya. tahu. Ketok-ketok, Nah. security kadang-kadang mau ketemu siapa? Procurement Pak, siapa namanya? Asal sebut biasanya. Nggak Lu tahu. pernah? Gua pernah tuh di Pulau Gadung. Bro. Iya. Ada salah satu perusahaan besar di Pulau Gadung yang kuning gitu, kuning hitam. Jadi gue Charles nih, datang gua kan pakai motor, bawa press list ya biasa ya. Gue ngeliat nih kok keluar masuk mobil Yap. kargo nih kan, logistik nih, wah banyak nih barang nih kan. Potensi nih ya. Iya. Gue datang ke security-nya nih, mau ketemu Pak Bambang, gue bilang. Bagian apa Pak? Bagian VM, vendor management buat pengiriman Pak. Pak Bambang, kayaknya bukan Pak Bambang deh. Oh udah diganti Pak. Enggak, emang bukan Pak Bambang Pak dari dulu. Pak Anto, nah orangnya ada di security, lagi ngerokok. Pas. Iya. Dia ketawa aja. Lu ngapain katanya? Gue mau nawarin ini Pak kargo. Lu bawa nama Bambang kenal di mana? Ya gue ngasal aja Pak. Sampai di segitunya gue nyales. Itu zaman-zaman dulu. Saya juga pernah ngalamin. Kalau sama. sekarang kan enak ya, Iya. ada email. Nah, ini nanti kan dari Om Reja itu kan ada yang namanya milestone ya. Nanti bisa diceritakan ya. Sekarang kan zamannya 4.0 ya. Betul. Semuanya ya, baik marketing sudah digitalisasi, Iya. kan operation digitalisasi, sampai financing juga Yap, sudah yap, digitalisasi. yap. Ini kan berarti era baru nih, Bro. Betul. Era Ya kan? baru. Kalau kita nggak ngikut, tenggelam kita. Ya. Kan gitu. Sekarang nih, gua tuh ujuk-ujuk datang gitu ke pos security, itu udah nggak zamannya Udah. lagi. Tapi sekarang tuh sebenarnya masa transisi, masih ya masa Masih transisi. masa transisi. Kalau saya pribadi lihat ya, karena kita kalau saya pribadi milenial gitu ya, yang memang masih bekerja sama boomers Iya. dan juga kerjanya sama Gen Z. Nah kita yang di tengah nih jadi, oh dulu gua ngalamin yang boomers alamin, sekarang Gen Z juga punya ide-idenya sendiri. Jadi kita sebagai milenial kayak perantara antara mereka. Nah itu yang kita coba sekarang, harusnya sih bisa tarik boomers ke di era digitalisasi. Cuma itu perlahan, nggak semuanya bisa langsung secepat membalikan tangan. Iya. Untuk edukasinya ya. Benar. Penetrasinya juga ya susah-susah sih. Apa ya bahasanya? Susah gampang lah. Iya, karena kan gini ya, boomers itu biasanya kan gue lebih pengalaman, tapi kan pengalaman yang dulu dengan Itu dia. Iya, pengalaman yang dulu diaplikasikan di zaman sekarang itu oke, bisa, tetapi lu bisa aplikasi nggak sih Benar, dengan zaman benar. digitalisme ini gitu? Benar. Kadang-kadang saya pun berdua juga kalah sama Gen Z gitu. Ya. Mereka lebih menjabarkannya lebih secara teoritisnya udah digital gitu loh. Ya. Jadi itu yang Apalagi ya tim DM kita. Wah, Udah. Canggih ya. Ini cepet banget gue bilang lu. Pakai AI. Nah itu tadi kita bahas juga nih bro, kita bahas juga. Iya. Aduh, gua- Kecerdasan buatan itu Gua memang pikir, sudah. wah, Tapi memang boomers nih jangan menghindari AI. Iya. Harus adaptasi sama AI. Ini gue pikir wah nih gue nggak sia-sia ngerekrut karyawan ya kan. Cepet banget suruh A, Iya, cepet iya, jadi. iya. Pas gue ngeliat kerjanya, dia cuma ngomong di handphone. Pakai prong gitu, bikin prong, Iya. mampu udah jadi. Kita latih aja tuh AI. Kita kasih prompt mengenai logistik gitu ya. Lama-lama dia belajar sendiri. Canggih kok. Canggih, serius canggih bro. Zaman sudah berubah. Iya. Teman-teman, zaman sudah berubah. Jadi kalau misalnya masih konvensional ya kita
Ketinggalan lah. Iya, kita berdiri satu langkah. Kita akan ketinggalan 10 langkah. Kita masih jalan satu langkah nih. Teman-teman yang Gen Z ini udah 20 langkah lagi. Kita mau ditinggal sampai kemana gitu? Karena semua itu terjadi karena dari pengalaman sih ya. Benar. Dibangunnya si customer ini maunya, oh gue susah tracing ya kan, kok barang gue kurang terus nih di gudang ya kan. Nah dengan adanya fulfillment segala macam itu jadi mudah kan. Iya. Ini era baru logistik ini udah. Tapi kalau luar bicara biasa. generasi logistik, ya kita harus adaptasi juga memang. Iya. Karena ini yang memang harus kedepannya kalau berbicara masa depan ya mengenai logistik. Karena ya lagi-lagi AI akan ngebantu di perkembangan logistik di Indonesia terutama, apalagi nanti berkembang ke secara dunia gitu. Iya. Dilihat di Cina, Saingannya. udah canggih banget di Cina. Iya, udah nggak ada supir di Ya, pelabuhan. satu udah nggak ada supir. Mereka secepat itu buat handover barang. Cuma ketemu di jalan tanpa bawa ke hub. Kalau kita kan harus bawa ke hub dulu, Iya. buat di manifest. Mas, Di betul. Cina tuh udah ketemu aja mobil antar mobil, ntar kedetek. Itu nanti Indonesia segitunya? sampai sebegitunya di sana. Gila pak. Ya itulah kalau kayak kita nih kalau nggak mengikuti, nggak applicable dengan teknologi ya udah Ya. kita nggak boleh resisten gitu. Benar. Nah di Lilo sendiri apa terobosan yang baru yang lu lagi bikin nih? Lilo nih kita bicara digitalisasi ya. Jadi semua proses mulai dari barang masuk, kita counting sampai dengan nanti barang keluar itu record di sistemnya. Oh. Jadi pelanggan tuh bisa melihat pergerakan barangnya. Jadi kalau kita berbicara logistik zaman dulu kan logistik cuma perpindahan barang dari titik A ke titik B. Yes. Tanpa ada kepastian. Generalnya seperti itu. SLA-nya berapa lama, Iya, barangnya ada di mana gitu ya, loss itemnya berapa, itu nggak ketahuan tuh dulu tuh. Taunya ya kita langsung nego harga berapa, oke setuju kirim barang, nggak tahu SLA 2 hari tiba-tiba sampai 4 hari kemudian. Nah, begitu ya kalau nggak salah ya. Lu masih ngalamin soalnya. Banyak leduk. Zaman dulu seperti itu. Baru leduk alasan sebenarnya. Supirnya sakit. Itu dia. Kena malaria. Buset. Lu bawa mobil apa tidur di hutan? Nah hal-hal kayak gitu sekarang udah nggak bisa tuh. Iya. Excuse untuk alasan ban pecah gitu ya atau sakit. Ya karena itu aja tadi di gudang, barang masuk sampai barang keluar semua terikut di sistem. Si pelanggan bisa lihat barang gua udah sampai sejauh mana ya. Belum lagi kita masuk bicara delivery. Di situ biasanya ada transport management system (TMS). TMS, ya. Yang mana setiap truk sekarang punya GPS wajib. Ya. Bukan wajib ya. Pada saat kita punya truk ada GPS-nya, nilai jualnya lebih tinggi. Iya, Ya, value-nya, ya. dibanding kita punya truk cuma berkabar mengenai kondisi dari WhatsApp atau handphonenya aja. Iya. Nah itu yang sekarang logistik dulu cuma sekadar kirim dari titik A ke titik B, sekarang dia perlu tahu monitoring pergerakan barangnya. Iya. Jadi yang kita tawarkan, Momen-momennya udah ketahuan betul. ya, ke tracking ya. Jadi yang kita tawarkan ke mereka lebih ke pengalaman pengiriman barang. Iya. Jadi experience-nya dapat, oh ternyata barang gua ada di Cirebon nih, oh Surabaya misalnya, bentar lagi sampai. Jadi teman-teman yang di Surabaya udah bisa prepare kapan barangnya sampai. Jadi itu salah satu perbedaan juga Om. Iya. Dengan adanya TMS, kita tahu rute mana yang paling cepat, rute mana yang paling efisien buat dia lalui. Terus kita juga bisa kontrol tuh biasanya bahan bakar ya. Iya, bahan Nah, itu bakar. bisa dikontrol dari Iya. situ. Uang jalannya nggak dimainin lagi. Iya. Terus ada kamera juga ya, supir. Yang canggih sih ada Om. Iya. Jadi lu ada tuh teman Dashcam. kita, Iya, iya, iya. teman kita supir, dia ngasih tahu nih supir gua nih bro, dia lagi ngerokok, ada suaranya juga tuh Iya. bosnya, rokoknya matiin, Iya, gua bawa sesekali mobil. itu. Iya. Iya sudah ada, dashcam Ada. sudah ada dan kita bisa lihat dari dari GPS provider kita sudah bisa. Iya. Itu keren itu. Itu supir Fitur-fitur itu juga udah banyak kelihatan. banget. Supir ngantuk gitu ya, ditegur langsung. Kalau ada mobilnya mati sendiri, secanggih itu. Di apalagi Ya itu kedepannya ya. kemajuan digitalisasi Iya. ya. Itu yang perubahan paling mendasar di logistik Iya. kita ya Om ya. Benar. Jadi sekarang juga banyak nih setelah ada zaman digitalisme itu banyak yang less asset loh logistik. Yap. Banyak less asset. Jadi aset yang light atau yang heavy itu udah banyak di lesin gitu loh. Yang pasti SDM-nya kurang. Ya pastinya SDM pasti berkurang, kita nggak bisa memungkiri itu lah. Kalau gini, mindset kalau kita bicara pengusaha bisnis Om, saya coba ngambil point of view dari pemilik bisnis tracking gitu ya. Kalau dulu kita mau bikin bisnis tracking, kita harus punya truk banyak. Betul. Ya, punya manpower banyak, punya cabang banyak, baru bisa jalanin bisnis tracking. Tapi dengan era digitalisasi sekarang, yang tadi dibilang, light asset tuh udah jadi kewajiban. Kita nggak perlu punya aset truk banyak. Iya. Yang penting kita punya sistem, Iya. kita punya konsep, kita gabungkan yang pemilik A, pemilik B, pemilik C,
terus ada opportunity, ada problem di market, itu kita bisa jadikan sesuatu bisnis. Iya. Nah, Peluangnya. peluangnya. Iya, ada di situ. Jadi- Semua karena fundamentalnya udah orang lain aja yang punya. Iya, benar. Kita tinggal mengkonsolidasi ya. Ya, Mengkonsolidasi. menjahit. Iya, menjahit lah. Oh, biar jadi Iya. biar jadi baju gitu kan. Konsolidator lah ya. Iya. Ya, buat jalanin bisnis logistik sekarang ya nggak perlu lagi tuh punya truk dulu baru jalan bisnisnya. Iya. Sekarang kita punya Ratusan konsep, juta. kita tahu problem, kita punya market gitu ya, harusnya jalan. Banyaklah sekarang di toko-toko sebelah itu ya dia punya platform aja, Iya. kayak platform ya itulah Iya. yang move itu ada yang apa Iya, banyak tapi- banget. Sama yang kayak saya jalanin, saya ngambil gambarannya, saya ini di luar dari Lion Group gitu ya. Saya melihat mereka punya infrastruktur yang tersebar di seluruh Indonesia, Iya. armadanya, Hmm, jaringannya, jaringan. networknya gitu ya. Ya dengan itu yang saya manfaatin sehingga jadi bisnisnya si Lilo Performanya. Oh, jadi Keren, iya, keren. lu nggak harus bangun sendiri. Betul. Jaringannya udah ada, bro. Iya. Jaringannya udah ada. Jadi bisnis yang memang coba diimplementasikan yang di saat ini saya jalanin gitu ya, itu sebenarnya bisa saja diimplementasikan di tempat lain. Gambaran gampangnya gini deh, negara punya pos Indonesia gitu. Dia punya aset di mana-mana kan. Betul. Asal kita mau, kita Kerjasama ya. sama mereka, kita pakai aset mereka, jalan. Cuma memang nggak segampang itu ya. Tapi teorinya Iya. seperti itu. Iya. Simpelnya seperti Simpelnya itu. seperti itu. Tapi ya itulah, balik lagi. Karena ngebedain yang tadi punya aset sama yang aset Non-aset, lainnya. Ya, less aset sama aset. Betul. Jadi kalau mau jadi pengusaha logistik bebas nih, lu mau anak non aset atau lu mau punya aset, Betul. ya kan? Non aset pun lu udah bisa besar kok Harusnya. dengan digitalisasi, ya kan? Benar. Tapi itu semua juga harus ada tetap yang punya aset, ya Benar. kan? Yang ngejalanin. Jadi ada dua sih Om. Pada saat kenapa kita harus punya aset? Pada saat memang kita udah punya volume yang stabil, Oke. volume stabil, market yang memang kuat gitu ya, sehingga apa yang kita punya ini bisa terutilisasi dengan baik. Ya minimal 70-80% terutilisasi lah yang kita punya. Pakai armada sendiri. Betul. Tapi Iya. pada saat memang kita punya market, kita nggak punya aset gitu ya, ya kita manfaatin mereka aja. Iya. Jadi kalau mulai dari nol gitu ya, entah startup atau para anak-anak muda yang mau punya bisnis, Tuh. nggak perlu dulu lah punya aset truk atau punya gudang. Cukup cari networking, kerjasama sama beberapa pemain yang memang mereka udah gede gitu ya, Iya. gandeng mereka, kasih kepercayaan ke mereka, kalian punya market, punya solusi, jual, Iya. jalan bisnisnya. Punya modal 10 juta pun bisa ya. 10 juta sebenarnya nggak jadi patokan loh. Nggak jadi patokan. Nggak jadi patokan. Ada beberapa teman-teman saya gitu ya, yang karena memang mereka backgroundnya sales ya. Cuma karena dia tahu si pemilik truk di sini, si pemilik last mile di sini, mereka forward aja. Jadi kayak sebagai agentnya aja. Broker lah ya. Broker. Broker. Calois. Calois. PCI. Calois. Kayak PCI dulu kan. Persatuan Calo Dulu Indonesia. Iya, PCI iya. juga percasan calo Indonesia. Oh, gua sama dia juga sama-sama calo dulu. kan. Sama-sama. Jadi kita sendiri bermulai dari bawah pohon. sih. Yap. Halo-halo, Oh, dapet, ya kan? Pinggir kali lagi. Pinggir ya. Pinggir kali. Amigos. Amigos. dulu halo-halonya berapa kali lo Om? Hah? Halonya berapa kali? Banyak. Banyak ya. Kalau sekarang nggak usah halo. Cukup kita bikin kayak semacam company profile ya, gitu ya. Share aja tuh, kita punya strength point buat kiriman ke Sumatera misalnya. Pakainya siapa ya? Pakai Om kirim misalnya, atau pakai si A, si B gitu ya. Dia manfaatin aja dia punya network. Yang penting tahu problem di market apa, kita punya network, percayaan gitu ya. Kita bawa Berarti intinya market tuh harus kuat ya. market harus bawa. Market harus kuat. Penting link juga ada. Yep. Jadi tuh barang. 10 juta tuh buat makan siang aja. Iya, maksud 10 juta kan 10 juta kan kita harus punya handphone. Iya benar. Iya, kan halo-halo juga. Sekarang kan eranya kolaborasi ya. Iya, Ah. kolaborasi kan. Iya. Kenapa harus satu kalau bisa 5? Yang gede pun begitu. Kelebihan. Ini ngomongnya kemana nih? Kenapa harus satu kalau bisa 4? Karena kalau ya lagi-lagi yang gede-gede juga mereka kan nggak main sendiri. Yes, Iya. betul. Mereka saling support di belakang. Iya. Kita nggak tahu. Betul. Kita pakai kurir A, tapi yang nganter si C gitu ya. Ada proses orkestra. Wis. Ini yang musik nih ya. ya. Jadi kalau lo tahu yang gitu tuh, Om, Iya. namanya apa sih itu dia? Dirijen. Dirijen ya. Dirijen. Itu kan dia mainin orkestra ya. Iya. Itu pernah kita ngejalanin satu bisnis orkestra logistik. Itu Orkes. konsep yang dibawa sama anak-anak muda, Om.
Oke. Jadi ada salah satu startup besar di Indonesia, mungkin tahu lah ya, cuma saya nggak perlu sebut. Mereka ngeliat peluang itu. Oh, si A kuat di first mile, si B kuat di middle mile, si C kuat di last mile. Kita support di tengah. Dulu kita yang support di tengahnya sebagai Ini apa nih, pemainnya atau SDM-nya? pemainnya. Oke. Pemainnya. SDM-nya dia pakai A, B, C, Iya. sehingga terjadilah konsep bisnis delivery tersebut. Oh. Jadi gini gambarannya, pick up di Jakarta, Jabodetabek, yang pick up si A. Kenapa? Karena dia strength point-nya di Jabodetabek. first mile Iya. buat pick up-nya. Smile. Setiap kecamatan, setiap kelurahan dia punya kurir buat ngambil-ngambilin paket satu-satu. Oke. Masuk ke middle mile. Di middle mile kita juga ngurusin kayak semacam packaging terus sampai dengan bagging gitu ya. Iya. Di sorting tuh di tempat kita, mana yang buat ke Jawa, mana yang buat ke Sumatera, mana yang ke Kalimantan. Si A pick up, si A1 pick up, si A2 pick up bawa ke tempat gitu ya, ke saya Gudang gitu lah ya. lah, bisnis gudang. Kita bagging, nanti yang kirim si B1, B2, B3, Iya. multi kurir lagi. Iya. Karena si kurir ini spesialisnya di Sumatera misalnya, kurir ini spesialis di Kalimantan. Jadi dengan ngejahit begitu, Jadi tahu nggak? satu entitas itu. Jadi satu entitas, jadi satu bisnis, jadi satu service, harga delivery-nya lebih murah. Iya. Biasanya gini, Pasti. kita ngirim ke misalnya ke Sorong Papua gitu, biaya ongkos kirimnya 50 sekian ribu gitu. Udara. Udara tuh, Oke. dengan pick up 1.500 pick up, terus masuk ke gudang handling sekian, last mile sekian, karena dia bulky tadi kan. Sampai di sana dipecah lagi sekian. Dia bisa saving cost kurang lebih sekitar 30%. Itu jadi margin. Jadi margin. Itu siapa bos? Anak muda yang ngejalanin. Gila. Punya konsep Tuh. itu. Anak muda tuh kalau punya potensi, Ah. jangan pacaran dulu. Oh iya, bisnis. Diputusin. Nangis. Opo gitu. Ya karena mereka ngeliat peluang, Iya. mereka ngeliat tantangan logistik di Indonesia yang ya tau lah kita ada 17.000 pulau. Iya, ini yang salah satu peluang. Nyebrang mana-mana. Iya, ya. peluang logistik di Indonesia tuh itu. Yes, Beda kita betul. nih beda negara kita sama yang negara lain Daratan, yang iya. yang ya oke lah kayak Cina tuh yang daratannya luas, Rusia. Kalau di Indonesia, lu ke Pulau Bacan beda lagi, Beda, ya kan? beda. Lu ke Pulau Selayar beda lagi, ya kan? Ada tuh bro kayak gitu-gitu. Iya. Yang pengiriman sampai ke sana-sana yang orang nggak tahu. Nggak tahu. Dia pakai Nggak- apa modalnya? Gak usah jauh-jauh deh ke Pulau Seribu, Iya. ya kan? Yang dekat kita nih, Iya. itu mesti nanya. Kita itu masih Maksudnya, gagap. iya. Kalau kita kan udah, Iya. tinggal set Gitu. Iya. Halo, ada nggak? Jadi barang nih. Ada sayang, ada. Ya Allah, gitulah. Saking itulah digitalisasi manual dulu Iya. ya. Iya, iya. Kalau sekarang kan udah dibikin satu apa namanya satu jalan atau satu sistem. Lu kalau mau ke Pulau Seribu, ini harganya ya kan. Kalau dulu kan masih abu-abu ya. Benar, benar. Bisa nyebut aja 2 juta. Iya. Jadi dulu. Serius. Aduh, nyebrangnya lama. Konvensional Kapalnya, dulu ya itu kan? seperti itu, bro. Oh iya. Wah. Kalau Kalau mau sekarang- ngirim ke Pulau Kangean, Madura. Gua asalnya nyebut dulu. Segini, bro. Ada barangnya 1 ton, Hmm. 40 juta. Tembak aja ya. Iya, Pak begini, Pak. Nih, Ah, kasih tuh begini, Sales begini dulu. sales sinetronnya yang keren. Iya, itu sales sinetronnya. Hmm. Pak, itu kapal kayu, ya kan? Bayangin naik 1 ton, belum ngangkat-ngangkatnya. Padahal kagak kayak gitu juga prosesnya. Zaman dulu seperti Sekarang itu. masih om, sekarang masih. Wah. Cuma memang lebih banyak yang hal seperti itu di daerah ya. Iya. Penerus biasanya. Iya, iya. Ya tadi lagi konsep negara kita kan secara infrastruktur belum merata. Iya. Ada pernah kirim spare part ATM dari Jakarta harus nyebrang ke Kalimantan, itu masuk ke apa perkebunan sawit. Di sana kan nggak ada ini ya spesialisasi buat nganter ke dalam. Ya lagi-lagi Site lah ya. site ke site pakai ojek lapangan. Ya kita juga nggak tahu dia ada experience nggak terhadap pengiriman barang gitu ya. Akhirnya mereka dengan nembak harga sesuka hati gitu ya. Customer kita pun juga tahu, oh ternyata memang kirim ke sana susah. Jadi harga berapapun masih acceptable. Iya. Tapi beda hal pada saat infrastrukturnya sudah bagus, Iya. itu sekarang udah bisa di capture berapa sih harga buat kirim Jakarta Surabaya. Sekarang kan saingan banyak ya. Banyak banget. Ada yang kargo bahkan cuma 500 perak kemarin ditawarin ke Surabaya. Ya, gila. Ya, jadi Tapi sekali jalan kan 1 tronton. Ya, beda lah. convertnya ke sana. Nah, itu kan tadi konsolidasi tadi. Betul, kan. konsolidasi. Jadi kita ambil kesimpulan tadi yang
konsep first mile, middle mile, last mile gitu kan. Itu bisa berjalan jika memang kita bisa mengkonsolidasi itu. Benar, gitu. benar. Dengan cara apa? Digitalism tadi. Tapi banyak bro, pemula-pemula itu yang nggak paham di situ dan akhirnya begitu dia masuk terjun itu bingung. Pasti akan bingung karena buat pemula ya, kalau saran saya pribadi nggak perlu mikirin konsep kesana dulu, kalian paham dulu aja kirim barang dari titik A ke titik B itu gimana caranya. Sering jalan waktu dia akan ngelihat problemnya, oh dari A ke B ini lama nih kalau pakai ini, cepat gimana ya, oh pakai yang moda ini misalnya. Dari experience yang dia jalanin, dari apa yang dia coba nanti explore, idealnya sih bisa ketemu gimana sih digital ini bisa masuk ke dalam logistik. Ya kita lihat sekarang lah buat order kayak Gojek ya, dulunya manual, sekarang udah pakai aplikasi. Order truk dulu masih cari vendor, sekarang cek aja di aplikasi, oh kesini harganya sekian. Semudah itu. Ya itu salah satu digitalisasi yang sudah terjadi ya, yang sudah ada saat ini. Semudah itu memang sekarang itu udah dunia ada di genggaman Anda. Cari apa kan bisa. Nusantara. Iya, Nusantara ada, apalagi cari yang di aplikasi hijau itu kan. Konsepnya mirip-mirip sih. Tapi itu digitalisasi sudah. Iya. Dulu kita kan harus datang nih. Jadi kita ngomong konsep lain ya. Kita harus datang ke. Ini dikat ya bro. Kita datang harus ke tempat-tempat gitu. Akarium. Iya, kalau sekarang biarin aja dia kesini naik taksi ya. Tinggal klik, lihat mukanya. Kagak nih ya kan. Itu beli ikan bro. Jadi kalau ngeliat akuarium beli arwana tuh nggak perlu. Lihat akuariumnya, tinggal lihat aja di mereka tuh toko akuarium ini. Oh ini coraknya apa gitu ya. Bersihin aja. akuarium ikan. Ya udah. Jadi gue sih berpikir semudah itu gitu loh. Digitalisasi itu masuk ke semua lini ya. Semua ini di logistik ya. Mulai dari ya kita tahu ya, pakai baju kita sekarang aja. Ini setiap barang yang kita ada di depan kita nih, ini punya cerita logistiknya masing-masing. Kayak gelas lah ini. Bahan bakunya dari mana? Itu kan pasti dibawa dari dari bumi ya gitu ya, dibawa ke site. Bahan bakunya terus bawa lagi ke pabrik buat percetakan. Udah jadi barang nanti dia akan dibawa lagi ke pabrik misalnya atau ke gudang buat disimpan. Itu kan ada proses truk tuh. Mulai dari titik A, titik B. Kalau anak muda seneng sama itu harusnya dieksplor sana. Karena saya pribadi ngeksplor sana om. Ini baju dari mana sih? Oh dari bahan ini. Bahan ini datangnya dari mana? Oh seperti ini. Jadi kalau nanti sales logistik ya kalau nonton ini, dia akan punya gambaran. Gua harus cari opportunity kemana? Ya lihat aja apa yang lu pakai, apa yang ada di depan lu. Itu logistik semua. Yo tuh sales tuh. Jangan wah lupa, ini bingung mau nyari customer. Nah itu ya. Nah itu. Pipeline banyak harusnya om. Konsepnya begitu. Topi. Ini lu cari aja pabrik topi sana. Jadi jangan Pak di mana lagi nyarinya? Harganya nggak masuk. Ya Allah, HPP-nya terlalu tinggi. Nggak begitu sebenarnya konsepnya. Lu coba explore dulu. Kira-kira potensi yang bisa lu ambil apa baru tuh. Banyak belajar dari situ. Jadi nggak buat sales doang, buat teman-teman yang memang juga punya peluang gitu ya buat pengusaha nih. Ya dia harus pintar ngelihat peluangnya di mana terhadap barang yang dia lihat. Pasti ada logistiknya. Gak perlu punya mobil lah, gak perlu punya truk, gak perlu punya gudang. Saya punya perumpamaan gini, selama barang gitu ya belum bisa di download, masih perlu logistik di dalam. Kalau bayangin kalau barang udah bisa di download, mungkin nggak? Gue bingung. Nggak mungkin kan? Lu mau nikah istrinya bisa itu ya. Makanya ya lagi-lagi potensi bisnis logistik itu nggak akan mati. Sampai kapan? Sampai kiamat. Selama orang masih ada. Kiamat kurang sejam aja masih ada. Iya masih ada yang ngirim salah. Nanya salah. Nanya barang gua di mana? Lu kan udah punya dashboard, lihat dashboard lu lah. Gua mau ngumpet dulu mau kiamat nih. Ya kan gitu ya. Lagi-lagi ya. Kita punya customer, kita udah kasih dashboard buat monitoring. Karena memang mindsetnya masih manual, dia masih telepon kita aja. Bang, barang di mana bos? Gitu ya. Kita udah ada dashboard sebenarnya. Cek aja. Tinggal cek nomor pengiriman atau nomor resi kan? Jadi sebenarnya nggak semudah itu implementasi digitalisasi logistik. Kita punya bisnis logistik, kita digitalisasi, ternyata customer kita belum aware terhadap hal tersebut. Ya lagi-lagi tetap harus manual. Ya ada juga sebenarnya. Memang bisa dihilangin. Digitalism itu kan bukan alatnya yang bagus, tapi orangnya mengaplikasikan That's konsisten gitu. Mau nggak pakai gitu kan. Habit. Iya, habitnya harus dirubah juga. Jangan konvensional bro. Punya customer yang udah tahunan nih bro, ya kan.
dengan sistem SOP si customer ini misalkan yang mesti pakai manual lah, surat jalan ditulis segala macam. Terus digantilah nih kan si penunjuk vendor ini kan di pabrik itu atau di perusahaan customer ini ya. Diubah lagi tuh konsepnya. Iya. Dan lu harus bisa ngikutin ya. Iya, Kalau lu mesti ngikutin yang lama ya nggak bisa. Nggak bisa. Tetap nggak. Tapi kalau lu nggak ngikutin, ujung-ujungnya ya pulang itu lari ke lu, digalain ya kan, ke perusahaan lain. Iya, ke toko sebelah lah. Iya. Ya, kita harus agile sih om di logistik. Karena perubahan-perubahan itu kalau kita nggak bisa ngikutin, ya lagi-lagi pasti ketinggalan. Iya. Jadi itu Kalau berbicara harga aja, harga sih 11-12 lah kalau dibanding sama tetangga gitu ya. Tapi kan poin yang jadi Kelebihan lu apa? kelebihannya adalah itu tadi, kita bisa digitalisasi, kita ada monitoring, kita ada dashboard gitu. Nah itu yang kita jadi cross selling. solutif itu sebagai cross selling ya. Solutif itu cross selling bro. Jadi banyak pemain-pemain logistik yang mungkin sudah tiarap ya. Ya udah tiarap karena mereka tidak mampu bertahan. Betul. Ya karena apa? Kondisinya orang sudah pakai AI atau dengan digital dia masih konvensional. Itu yang nggak bisa bertahan. Apalagi berkembang. Iya. Kita harus applicable sih sebenarnya. Kita harus nggak resisten, nggak boleh resisten dengan teknologi. Tapi ya kalau saya pribadi lihat ya di Indonesia nih udah cukup cepat adaptasinya. Karena banyak perusahaan-perusahaan lokal yang sekarang juga udah mulai ngembangin TMS, ngembangin WMS. Mungkin 5 atau 10 tahun lalu kita masih pakai Ya, TMS yang luar negeri lah. Mahal banget. Sekarang orang-orang kita udah bisa bikin. iya, nggak akan masuk pada saat kita diimplementasiin di logistik Indonesia. Karena variabel costnya kan terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Nah sekarang udah mulai banyak pemainnya, harga juga udah mulai menyesuaikan. Sehingga idealnya sih ya, itu bisa diimplementasiin di semua lini logistik. Iya. Mulai dari first mile sampai last mile. Iya. Ya itu lagi-lagi bukan lagi kita nawarin pengiriman barang dari titik A ke B, tapi experience ya, pengalaman terhadap pengiriman barang itu ya. Tuh, customer PCI, gua udah rubah nih mindsetnya. Terus Sekarang POD, lu nggak usah pikir lagi, POD bisa digital, tanda tangan gini. IPOD. Iya, Aizen lah. Ya. Tapi percuma om, kalau misalnya kita udah digitalisasi tapi kita SOP-nya nggak berjalan. Karena ya kita sekarang punya IPOD ya, kita bisa lihat penerimanya siapa, tanda tangannya siapa. Tapi kalau yang ngantar atau last mile kurirnya nggak menjalankan SOP dengan baik dan benar, itu cuma. Nah, ini Itu tadi. nih ketemu Konsistensi dari pemakainya. Nah, bukan ini dari ketemu nih. digitalism-nya. Sekarang kan gue denger nih ya, kan ada aturan baru nih tentang si jasa kurir. Iya. Kalau ente ngikutin nggak? Ikutin. Nah, Yang 6 besar itu. iya, 6 besar yang Konsolidasi. 5 awalnya 5 om. Awalnya 5. Ini satu lagi menyusul nih kayaknya. Satu lagi. Iya, bapak, lain Marcel. Jadi konsep konsolidator itu yang mau gua tanyain sih. Ya. Ini juga pertanyaan jika ada teman-teman kemarin gue juga sharing telepon-teleponan sama teman-teman di daerah. Teman-teman di daerah nih agak takut kalau di konsolidator itu terus gunanya gua apa Ya. di daerah nih handlingnya kan. Benar. Nah, lu kemarin ikutin berita ini tuh gimana tanggapan lu sih? Ya lagi-lagi undang-undang ini kan sebenarnya baru ya desain juga. Jadi buat pemain-pemain ini Tapi udah desain belum sih? harusnya udah Udah kan kemarin Udah pas sosialisasi kok. kita datang tuh diundang buat sosialisasi. Big Five tadi plus nanti rencana LP. Big Five dan lain plus parcel lain mungkin parcel. tambah yang lain-lain ya. Cuma memang kan di Indonesia nggak banyak pemain-pemain besar. Tapi yang pasti 5 ini yang udah di awal mereka join, jadi mereka yang Dan itu lokal ya? lokal company. Lokal company. Betul. Bukan perusahaan luar. Bukan. Kalau bisa sih jangan perusahaan luar lah. Itu dia. Kalah kita di dalam. Kalah. Terus Ya mereka punya infrastruktur yang memang diwajibkan tersebar di seluruh Indonesia. Iya. Kan kalau nggak salah peraturannya itu diwajibkan sekitar 50% ya untuk coverage di Indonesia. Jadi kalau kita sebagai pemain kita harus punya gandengan di antara mereka ini. Ya, tujuannya untuk apa? Untuk persebaran infrastruktur sama jaringan sebenarnya. Jadi kita untuk pakai mereka nggak perlu lagi keluarin biaya buat bangun gudang misalnya atau bikin hub gitu ya, manpower. Pakai aja mereka. Jadi secara tidak langsung Kominfo atau Kemenhub gitu ya melihat kita sebagai players ini udah punya jaringan tersebut. Tapi tadi ditanya Pak Imam gitu ya. Teman-teman kargo di daerah nih khawatir makanannya keambil sama yang gede-gede. betul. Karena adanya konsolidator ini. Betul, konsolidator. Ini salah satu yang memang juga tadi sempat mikir ya, oh iya benar juga, pasti mati mereka. Tapi lagi-lagi pada saat namanya logiskom, nggak bisa sendiri, kolaborasi pasti. Yang tadi itu.
Ini yang kecil-kecil ini Om di daerah mungkin bisa gandeng ikut juga sebagai apa? Sebagai konsolidator mereka. Iya. Perpanjangan tangan di daerah tersebut. Yang last mile tadi. Betul. Tapi jangan salah juga mereka di daerah sebagai supporting yang kuat di daerah tersebut gitu ya. Nah, teman-teman di daerah ini juga bisa manfaatin punya Peluang mereka ini. facility, Iya, peluang ini. peluang ini. Jadi selain mereka kuat di origin tersendiri, mereka juga dengan secara otomatis punya network yang luas Iya. dengan manfaatin 5 atau 6 Entitas tadi ya. ada. Berarti nggak nutup kemungkinan misalkan yang di Medan sekarang lu udah bisa rekanan sama seluruh Indonesia Betul. dengan 5 entitas Betul. ini. Karena tadinya kuat di Medan doang misalnya, Oh. dengan dia partnership sama mereka, ya mereka langsung Bisa ke Sorong, ya kan? Medan Sorong misalkan. Jadi konsepnya akan lebih jadi sebenarnya ya Benar, teman-teman ya. benar. Dari first mile tadi, Middle mile. middle mile tadi, Sama last mile. tadi itu udah konsepnya udah jadi sebenarnya. Iya, iya. Tinggal bagaimana di pengusaha-pengusaha daerah, logistik daerah itu ya untuk menerima itu Point of view-nya Iya, aja. point of view-nya berbeda sebenarnya. yes, benar. Yang ketakutannya kan belum melihat secara garis besar tadi Iya, loh. iya, Ya, iya. ya apa first media Tapi- itu tadi. Tapi ini kan cuma buat jasa kurir aja ya. Jasa Iya, kurirnya jasa kurir aja. Bukan kargo. Bukan kargo. Kalau kargo kan beda lagi. Kargo beda lagi. Nah itu yang gua pikirin teman-teman kemarin tuh. Iya. Ada titipan emang betul bro, nanti jasa kargo akan diarahkan ke situ. Sejauh ini belum. Belum ya? Belum. Kan yang jelas itu kan retail tadi itu. Iya. Retail, pos dan ya dan itu masih pos retail. dan retail kan. Yang konsolidator tadi kan. Iya kalau sampai terjadi situ, Agregasinya soalnya masih ya, secara pribadi juga belum clear ya. Iya. Mana yang antara paket, mana yang kargo sebenarnya. Iya. Tapi kalau izin kan harusnya udah clear ya. Izin usahanya apa? Izin Iya. pos Oh, atau izin iya, yang atau dari logistik. disuruh, Logistik, ya. betul. Harusnya nggak saling reluctant sih sama berarti masih aman lah ya. Idealnya masih aman. Om. Itu teman-teman kargo, jawaban gua yang kemarin Om Jen, ya mungkin sedikit banyak itu yang gua tangkap nih ya. Iya. Cabang-cabang atau teman-teman daerah nggak usah khawatir, justru malah bisa apa namanya Kolaborasi, sinergi ya. sinergi. Ya, bersinergi lah Sinergi konsolidasi dengan gitu. 5 entitas ini. 6 lah ya, Enam, akan sekarang enam. masuk. Ya nanti lain parsa akan masuk. Insya Allah. Ya. Jadi lu punya cabang di Sorong, di Merauke, di seluruh Indonesia lah. Ya, Udah dengan konsolidator ini, betul ya? manfaatin kesempatan ini sebenarnya. Ketumnya nih Om Budi, Om izin Budi. kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Ketua Asperindo ya. Iya, iya. Nah, Nanti Om Budi mungkin bisa udah Apa? di kontak tapi lagi nunggu waktu yang tepat Ya, katanya. beliau lebih cocok harusnya untuk menjelaskan hal Iya, tersebut. Ya. jadi kekhawatiran teman-teman pengusaha-pengusaha logistik nih atau kargo yang pengen tahu sih apa sih manfaatnya 6 konsolidator ini kan. Iya. Tapi kalau saya pribadi ngeliatnya peluang justru. Karena kita yang di daerah, Betul. gitu teman-teman daerah Betul. bisa expand ke beberapa kota tanpa harus build facility di sana. Pakai aja yang ada. Iya. Networknya langsung jadi kok. Udah jadi networknya. Mereka pasti udah punya sistem, mereka udah punya infra, mereka udah punya manpower. Iya. Pakai dia punya Iya. facility, manfaatin. Iya. Buat Jadi ekspor nggak perlu punya aset yang luar biasa, Benar. aset yang banyak. Udah pakai aset yang ada. Nah itu Om, digitalisasi lagi Om. Hmm. Asset light sama heavy asset. Ya itu tadi menurut gua tadi kan nanti dengan adanya 6 konsolidator ini kan sebenarnya tadi udah terjawab juga kan. Insya Allah. Udah terjawab juga kan. Aman semuanya, nggak perlu ada yang dikhawatirkan gitu loh. Ya kalau kita kan di tengah-tengah ya. Kita di tengah-tengah ya. Kita sudah karena gini, kita mengalami itu sih Om. Hah? Saya nggak perlu punya aset yang banyak, Betul. ya kan? Saya di tengah-tengah, kita di tengah-tengah, Ya. ya kita selalu mengalir aja. Ya. Secara nggak langsung kita udah mendului gitu. Kita duluan jadi last mile pernah, first mile pernah, middle mile juga udah di sini. Sekarang juga kami juga middle mile gitu kan. Ya memang wajib buat pelaku usaha logistik gitu ya, Iya. follow sama rules pemerintah. Iya. Mereka punya peraturan apa ya kita harus ikuti. Iya, lah kita pengusaha bro. Benar. Kalau nggak aneh kalau nggak ngikutin pengusaha Ya. pemerintah ya bodoh. Itu dia. Ini insight buat pengusaha muda nih yang mau Iya. terjun ke Yoi. logistik. Nggak usah Gua masih takut. pengusaha muda gua. Muda banget. Udah amat. Tapi ya itu gua bilang pikiran-pikiran anak-anak Gen Z nih yang masuk ke dunia logistik, Ya. gua liatnya waduh banyak banget terobosan. Iya. Mereka tuh ngelihat salah satu masalah itu jadi peluang. Betul. Jadi kayak tadi yang lu bilang masalah real time, orang kirim dari A ke Z ya kan, dia taunya
udah di jet aja, tapi kan di situ kan ada perjalanan B, Benar, C, proses. D, E, ya kan. Nah itu yang mungkin beberapa customer yang pengen tahu. Ada juga yang modelnya, yang penting harga murah, Iya. barang gua nyampe nggak rusak. Ada yang kayak gitu Om. Kalau di medsos tuh viralnya barang kalian lagi dicakung. Apa tuh? Itu biasanya kan kalau kita belanja gitu ya, Oh, online. ada tracking. Iya. Barangnya di desa mana nih? Oh, di desa Cakung. Paling banyak kan dong. Iya, biasanya lama nih di desa Cakung nunggu kan ya. Nah itu yang kalau di masyarakat umum viralnya itu. Iya betul, itu viral Kalau banget. sekarang kan udah bergerak ya Iya, modelnya. benar. Kayak Gojek ya gitu ya. Kita Benar. ngeliat posisi driver di mana. Iya. Itu udah keren sekarang. Keren sekarang udah mau Udah. nggak kayak dulu lah. Kita kadang-kadang dibohong-bohongin, gua mau ngirim Saking kerennya. Sekarang gua kalau pergi jauh, share live 8 jam. Di WhatsApp ya? Itu digitalisasi juga. Kenapa belum ada 24 jam ya? Aduh, lebih gila lagi. Lu di mana-mana nih. Jadi digitalisasi plus minus apa enggak? Iya, Iya, plus minus plus kalau di minus. keluarga. Kalau di rumah tangga ya. Plus minus. Iya, apalagi handphone sekarang kan udah bisa disadap untuk kemana nih bocah nih. Tapi jujur ya, kita sebagai provider gitu ya, punya di dashboard kita kasih customer pada saat barang ini memang nggak bergerak, kita juga khawatir Om. Iya. Customer gua ngelihat lagi barangnya masih di sini gitu. Iya. Tapi di situ salah satu poin buat kita improve. Oh, Iya, ternyata iya. ada backlog di sini. Iya. Nah, ini harus kita perbaikin. Udah dapat alat duluan. Plus minusnya di situ. Luar biasa sih memang dunia logistik sekarang ini ya. Banyak banget improvisasinya. Karena kan kami nih berdua ini kan generasi boomer belum, tapi milenial di atasnya apa sih? Iya. Kita belum boomer. Bro. lebih ke bunglon sih. Boomer dan Gen Z. Iya. Waktu ya ketemu sama yang boomer tua, Tua. kita. Ketemu yang muda-muda Gen Z kita. Adaptasi. Iya. Itu yang penting. Adaptif. Nah, Kira-kira gini Om, kuncinya buat teman-teman anak muda nih ya, karena saya yakin nih Nge-Boomers nih banyak teman-teman yang muda nih yang ikutin kita ya. Kuncinya apa sih? Apakah dia harus berani nih misalnya saya mau bisnis logistik, kuncinya pertama tuh apa sih sebenarnya? Kuncinya kali loh, gitu. Kuncinya apa? Mengawalinya seperti apa? Mengawalnya seperti apa? Pertama dia punya willing ya. Bukan wuling ya. Bukan, willing. Kalau wuling kan harus punya Ketertarikan lah. mobil. BYD. Sebut merek. Ya biarin aja nanti siapa tahu dikasih. Gini, gini. Jadi sponsor. Di Indonesia kita ada 17.000 pulau. 17.000 pulau gede banget tuh. Iya. Logistik juga pasti jadi tantangan tersendiri kan. Betul. Kalau berbicara kue logistik itu mungkin sekitar 1.400 triliun per tahun. 1.400 400 triliun. triliun. Nolnya berapa, Bro? Panjang lah itu. Nanti cari sendiri di Google. 1.400 Tapi itu memang kue yang real, yang memang saat ini kita sedang nikmati sama-sama ya. Iya. Di Indonesia banyak banget pemain-pemain Dan logistik. itu dibagi semua ya. Dibagi. Nggak Dari rata, tapi- laut, udara. Statistiknya itu ya. Statistiknya itu data dari BPS lah. Dari BPS, Kemarin saya coba cek. Punya gede banget. Jadi kalau buat anak-anak muda yang memang mau terjun ke dunia logistik, Tuh. lihat peluangnya di situ gede banget. Ada 1.400 triliun, kita ada 17.000 pulau, dan ditambah Indonesia ini kan disupport sama logistik sebagai tulang punggungnya nasional. Pergerakan ekonomi kita gitu ya. Yang jalanin siapa sih? Ya orang-orang logistik lagi. Betul. Iya. Jadi berkontribusinya di situ. Pada saat punya willing, punya minat gitu ya di dunia logistik, dunia pergerakan barang, coba mulai pelajarin, coba mulai cari peluang, coba mulai cari problem apa sih yang dialamin sama market gitu ya. Iya. Iya. Di situ pasti ada peluang buat kita menjalankan suatu bisnis. Ya bisnis tujuannya apa? Nyari duit. Betul, Nah, cuannya itu kan 1.400 triliun. Iya. Wis. Siapa yang bisa nikmatin? Ketemu 0,0 sekian. Udah berapa M gitu. Lu katanya paling males kalau gua udah bilang 0,0 Ya, kalau ini real Om. Kalau ini kan 1.400 triliun. Itu relate Ya. sama peraturan dari pemerintah tadi. Ah. Biasanya mereka yang nikmatin yang gede-gede. Oh. Tapi ada peluang buat teman-teman kita di kota, di luar kota gitu ya, yang bisa manfaatin infra ini Iyalah. buat negara gua yang segede Iya, gaban itu gaban ya. tadi. 1.400 triliun 0,01% aja. mau beli bibit lele dapat berapa tuh? Kerupuk. Satu RT bagian, RW malah. Aduh, gila. Jadi gini Om, kita kan sekarang udah 2026 ya. 2006. 2026. Semasif ini perkembangan di dunia logistik. Tambah AI. Iya.
udah ada Iya. AI, ya kan. Kemarin aja nih anak-anak Nggak nutup kemungkinan satu orang bisa buka logistik dengan semua sistem. Masuk akal nggak sih? Masuk akal. Jadi dia ada sistemnya, dia berbuat, ada tracer real time-nya kan, Iya. udah ada, tinggal marketnya aja dia gue sendiri. kemarin sama anak-anak Gen Z nih ya, gue nyetir, kita habis visit customer. Oke. Gue bilang, Gilang namanya nih, anak DM nih, Lang bikinin ini di Excel Lang. Hmm. Kita berdua di depan sama Mas Rian nih, kita kasih, tiba-tiba udah jadi pakai itu kan. Semudah itu, tapi tetap memang harus kita beresin ya. Yap. Karena mungkin promnya, itu masih bingung juga dengan promnya kan, Yap. yang dimasukin sama anak-anak nih. Ada caranya tuh Om. Iya. Lo belajar nih nanti anak-anak Gen Z caranya Makanya kalau di AI bikin itu prompt ya, tuh biar hasilnya risalnya ini Iya. tuh sama dengan apa yang kita inginkan gitu. betul. Jangan cita-citaan lu. Iya, jangan cita-citaanmu lu. Alah, pacar 2, 3. Iya. Putusin nangis. Terus nangis. Iya. Tapi anak muda tuh pacar 1 tuh enggak seru. Masih muda. Gue tahu ya. Jadi luar biasa ini. Iya. Nah, Iya. pasti kan kita punya cita-cita nih ya. Hmm. Untuk 5 tahun ke depan, jangka panjang. Ya, apalagi ente kan Ya. business development kan. Hmm. Jadi ada beberapa hal yang baru nanti yang Iya. mungkin lu lagi kembangin. Iya, Iya. benar. 2030 udah seperti apa sih lo? Pengen lu. Menurut ini. menurut penerawangan lo nih. Ini gambaran dari pribadi saya pribadi aja ya. Kalau di 2030 ngelihat yang saat ini terjadi gitu ya, dengan masifnya teknologi, supporting buat logistik, mulai dari TMS, WMS, terus ditambah sama AI. AI ini jangan kita hindari, tapi kita rangkul buat Iya. apa? Buat bantu kita ngambil keputusan. Jadi kita kasih prompt dia mengenai logistik, mengenai problem, mengenai knowledge tentang logistik, dia dengan sendirinya nanti akan ngebantu kita. Saya pakai itu secara pribadi, jadi buat ngambil keputusan, buat ngambil data, karena nanti ujung-ujungnya data driven Om. Logistik yang ke depan yang menang nih bukan yang punya aset banyak, tapi yang menguasai data. Iya. Ya, dengan data kita tahu mana customer yang profitable, dengan data kita tahu mana area yang lebih cepat dijangkau, dengan data juga bisa secara financing juga bisa diolah di situ. Ya bisa dibantu sama AI. Iya. Jadi lagi-lagi bukannya nanti AI menggantikan manusia, tapi AI yang akan membantu manusia. Gitu. Jadi buat anak muda coba deh mulai gali AI-nya masing-masing gitu ya. Kasih prompt mengenai logistik, nanti dia akan paham dengan sendirinya. Kamu diskusi di situ banyak insight menarik dari AI. Tuh. Jadi kalau 2030 seperti apa, itu harusnya sih dengan yang sudah terjadi ya, 2024, 2025 sampai 2026 nih, apalagi kalau kita tarik ke belakang, era pandemik. Iya. Era pandemik nih kayak semacam pivoting, habitnya kita dirubah semuanya. Nggak cuma di logistik, Semuanya, sekalian, semua lini. Tapi di logistik juga sangat berasa, Om. Banyak startup baru yang muncul. Mereka nggak punya aset, mereka Iya. cuma punya ide, mereka buat Punya sistem, platform, mereka punya platform, jadi bisnis mereka. jadi bisnis Dilirik sama investor dibayarin. Investor bayar. Tapi banyak juga startup yang kemarin Iya. hancur. Iya. Tapi beberapa sampai kuat, masih sampai saat ini masih kuat. Iya. Itu idenya yang muncul dari kejadian di pandemi kemarin. Oke. Sampai 2030 kalau melihat terus kemajuan seperti ini ya akan sangat maju dengan bantuan AI. Ya tadi tuh buat data driven, ngambil keputusan gitu ya. Efisiensi cost bisa dibantu. Strateginya si pengusaha ini apa? Saya bukan pengusaha betul. Enggak, maksudnya teman-teman lah. Oke. Strateginya kita, ya lagi-lagi kita menyajikan experience ke pelanggan. Oke. Karena lagi-lagi pelanggan maunya dapat apa sih? Kalau kirim hari ini, gitu ya, bisa sampai besok Iya. cepat. Caranya gimana? Ya dengan optimasi rute tadi. Oke. Terus harga juga pasti akan minta bersaing kalau Iya. dari sisi customer ya. Kalau si harga si A dia ngasih 30, lo bisa nggak 25? Gimana kita buat efisiensi cost? Biasanya kan banyak faktor yang harus kita adjust. Dan dari sini mungkin bisa disesuaikan. Terus masalah visibility. Karena ini yang mereka sekarang tuntut. Pengiriman barang dari titik A ke titik B udah sampai sejauh mana, mereka ada visibility, nah itu yang menarik buat mereka. Iya, betul. Visibility terus juga real time sampai 2030 pasti akan tetap dipakai. Betul. Cuma yang mungkin nantinya akan berkembang distribusinya sih, yang kayak lebih ke, saya ngelihatnya ya, Spesialis itu. spesialisnya kayak drone,
terus optimisasi warehouse. Kalau sekarang warehouse masih banyak pakai manpower, Iya, manual, masih ya. pakai MP. Robotik sekarang udah mulai masuk. Iya. Di Tiongkok udah Udah canggih. ada salah satu apa namanya kawasan logistik itu semua udah Betul. pakai robot. Itu yang desain, yang decide robotik bergerak kemana, bukan AI. manusia lagi. AI. Barang ini habis, harus di-fulfill. Nah ini yang menginstruksikan si AI, nanti robotnya yang ngambil buat fulfill barangnya. Yaitu di Amazon, di Cina gitu ya, udah terjadi kayak gitu. Terjadi. Idealnya, kalau memang secara cost-nya bisa kita implementasi di Indonesia, maksudnya nggak terlalu tinggi ya. Ya dulu kita pakai WMS mahal banget, pakai TMS mahal banget. Tapi zaman sih dulu. berjalannya waktu, cost ini terreduce semua, gitu ya, udah murah. Udah murah. Ditambah nanti mungkin di 2030-an ke depan ya optimalisasi dari digitalisasi kayak warehouse management, terus juga robotik gitu ya, terus sampai ke pengiriman ke drone, itu akan terjadi di Indonesia. Sudah Peluang itu. murah, user friendly. Betul. Ih, enak banget itu. Tapi yang saya pribadi khawatirin ya, manpower-nya nanti. Kalau sekarang kita pakai manpower buat packing, gitu ya, buat picking, kalau nanti diganti robotik mereka kemana? Makanya lagi-lagi, mumpung masih awal gitu ya, penetrasi digitalisasi di Indonesia, adaptasi sama digitalisasi. Nah, itu adanya di Akademi Logistik nanti. Yes. Mau jadi pengusaha logistik Iya. ya. Kita ada seminarnya ya. Gue baru mau ngomong udah ngomong. Enggak, tambahan sih Om. Tambahan dari gua 2030 ini peluang yang gue lihat ya. Untuk teman-teman logistik lah atau pengusaha logistik di daerah-daerah, lu mulai dari sekarang ambil jalur spesialis lu. Ya. Entah itu misalkan ya lu di Pontianak, khusus Pontianak Singkawang atau Pontianak Dan penerusannya. Iya. Pontianak khusus yang ini. Iya. Karena kedepannya gue yakin itu yang bakalan dipakai. Betul. Kenapa? Dia spesialis, dia rutinitas yang Betul. ada. Iya. Lu tinggal tambahin sistem, lu digitalisasi, Benar. Iya. rutenya jalan. Benar. Teman-teman dari Jakarta, dari Surabaya, dari Iya. Semarang lari ke situ, Betul. itu udah ada. Iya. Benar. Itu salah satu peluang kalau kata gue ya. Iya. Mulai dari sekarang lu tanemin tuh digitalisasi, jalur spesialis itu penting. Jadi lu mau bertahan, oke, lu nggak bisa ke seluruh barang lu bisa ke seluruh Indonesia, tapi yang seluruh Indonesia sedikit. Tapi lu punya nasi atau reguler yang benar-benar satu titik itu Om. Benar. Karena Setuju. rutinitas itu yang bakal dibutuhin sama spesialis itu yang akan dipakai sama perusahaan-perusahaan karena udah konsolidator ini kan. Iya. Nggak mungkin si konsolidator khusus di Medan ke Nias dia pakai jalan sendiri kan nggak mungkin. Iyalah. Dia pakai teman-teman Medan yang spesialis Nias gitu kan. Iya. Harus jadi spesialis Om. Kalau nggak, ya lu udah modal kecil, nggak mau digitalisasi, ngeluh mulu, kelar hidup lu. Iya. Benar. Udah. Benar. Jualan nasi aja. Jangan main logistik ya. Satu lagi buat teman-teman yang masih muda, generasi muda, Iya. pokoknya jangan pernah takut kalau passion lu dari dunia logistik, produk knowledge harus. Benar. Produk knowledge itu penting. Basic produk knowledge logistik itu penting banget, ya kan? Baru pengembangan lagi apa? Pengembangan lagi jangan resisten dengan teknologi, Ya. ya kan? Sama banyakin temen. Iya. Jangan Jangan musuh. Iya, jangan musuh, Oh, temen. banyakin, ya. Banyakin temen. Kan udah kenal minjem duit musuhan. Jadi kita gini, misal kita mau terjun ke dunia logistik dan passion kita di logistik, ya temannya banyak temannya teman-teman Benar. logistik. Benar. Iya kan? Mindsetnya berubah. Mindsetnya dirubah pokoknya. Ya pengen main di logistik tapi nongkrongnya di kafe, ya kan? Walaupun sama teman-teman logistik juga. Enggak di kafe Tapi nggak ketemu. Nggak ketemu. Maksudnya gini loh. Kalau kita mau terjun ke satu bidang ya udah banyakin teman ke bidang yang sama. Agree. Gitu menurut gua sih gitu ya Karena teman-teman. lingkupnya itu. Karena kalau boleh cerita ya, ada temen S2 dia Om. Ya, keren itu ya. SD SMP. Oh. Beliau ini guru saya di heavy cargo. Heavy cargo. Banyak belajar dari beliau. Cuma S2 pada SD SMP. Cuma karena tadi ya, dia networknya memang orang-orang logistik. Dia kredibilitasnya juga bagus. Iya. Jadi siapapun yang nantinya mau, kalau saya punya network gitu ya, mau kirim heavy cargo, nyari ke dia. Gitu. Jadi lagi-lagi kalau mau terjun ke dunia Sebut logistik, aja namanya siapa Om? ada senior. Biar gue panggil nih kan. Pak Patrick. Patrick siapa? Patrick Pilar.
Oli. Iya. Oh, Om Patrick. Om Patrick, ternyata Om Patrick gurunya beliau. Banyak belajar saya dari Iya, beliau. iya. Tapi dia masih sakit kayaknya. Masih sakit. Masih. Ya, mudah-mudahan- Sering main ke sini, Om? Sering main ke sini. Sering main ke sini Om Patrick. Di ya Patrick ya. Iya. Seru banget sih. Iya, dunia logistik ya. Nggak Kalau lupa. dulu kan dia pas di salah satu perusahaan di mana? Lebak Bulus. Dia tuh masih pakai motor Om. Pakai motor, bensin habis. Dia cerita sama gue nih. Ya. Gue tuh sampai bensin habis, gue ngurusin, gue habis-habisan tuh all out lah buat si perusahaan ini. Ya. Dia ngurusin di Priuk, pakai motor. Tahu lah ya story beliau ya. Iya. Ya. Pakai motor, bensinnya habis, sampai dikasih duit sama supir kontainer yang dia urusin. Pak kenapa Pak? Bensinnya habis, udah dikasih duit tuh dia. Segitunya dia sama perusahaan. Benar. All out dia. Tapi sekarang dia udah bergerak sendiri, Bergerak sendiri. udah pakai Fortuner juga. Asik ya. Iya, asik. Beliau asik diajak ngobrol asik, cuman ya beliau sekarang sedang tidak enak badan, sedang Iya, sakit. iya. Cepat sembuh Om Patrick. Sehat lah. Iya. Ya cuma sebagai gambaran aja ya bahwa memang ada seseorang yang dari daerah cuma S2, beliau berhasil Iya. buat jalanin logistik. Konsistensi kan. Buat konsistensi. Iya, konsistensi. Ya lagi-lagi teman-teman yang mau terjun gitu ya ke dunia logistik, kredibilitas perlu dijaga. Ya. Tahu problem di market seperti apa, tahu harus seperti apa di networknya. Itu jadi peluang buat Iya. masuk bisnis. Iya, jadi broker yang bagus, Benar. jangan sisa uang jalan dipakai, Iya. kasihan. Lu punya duit 1M, duit lu 10 juta, 999 jutanya punya orang, Iya. lu kasih. Jangan 10 jutanya lu kasih, 900 ya lu makan. Jadi ya itu kredibilitas penting juga. Iya, dunia logistik kalau nggak ketemu, ya pasti nanti ketemu lah Betul. orang-orang yang seperti itu. Tapi Banyak ya kok. kita harus jaga diri, hati-hati, pintar Iya. bawa diri lah. Iya. Ditipu, dimarahin, gitu udah nggak ada. Wah, udahlah. Diomelin sampai Ragunan, Iya. udah sering lah kalau Ada itu. dua point of view kalau dari saya pribadi. Om. Ada yang memang dia backgroundnya dari employee, Iya. dari karyawan. Dari ya. karyawan. Dia biasanya kerja di perusahaan logistik. Dia di sales kah atau di operasional kah. Dia ngelihat nih, oh bisnis logistik seperti ini. Jadi muncul ketertarikannya dia terhadap dunia logistik. Mungkin ada Iya. teman-teman yang nantinya bisa Sama. mulai dari sana. Sama kok, gue juga dari Nah, sales. Bisa. Atau dua yang memang terpaksa, kepepet. Iya, Ya. the power of The kepepet. power of kepepet. Token bunyi. Iya, kapan bunyi, apapun Belum harus dilakuin. bayaran. Ngeliat tetangga punya truk, tetangga punya truk, gue jual lah truknya gitu. Bukan dijual ini colong ya. Tapi Om bisa kemana? Jakarta Surabaya aja, res gitu ya. Ya udah kita bantu jualin. Iya. Mulai dari situ. Nanti sering berjalan waktu akan ketemu jalan ya. Sambil berjalan, coba diimplementasi sama digitalisasi, optimisasi AI gitu ya. Iya. Bisa berkembang. Iya. Jangan punya uang dikit ke kafe, padahal di rumah Tapi dulu gitu ya. mau duit kafe, punya dikit kota, ya kan? Tapi nggak tahu apa token di rumah bunyi. Iya. Anak belum bayaran sekolah. Iya, itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau konsisten, ya ayo bareng-bareng nanti kita bantulah teman-teman Iya, di sini muda. ada akademi logistik. Mantap. Kita ajarin Kita ajarin. caranya. Mindsetnya dulu deh. Ya, mindsetnya Benar, kita mindset. ini product knowledge-nya, basic product knowledge kita Ya, ajarin. itu yang penting kalau lu mau terjun di dunia logistik, lu tahu logistik itu apa Iya. sih? Iya kan? Kuenya gede banget tadi, Om. Oh, 1.400 triliun, Bro. Gua aja Iya. lupa tadi nolnya berapa. 1.400 triliun ya kan, masa lu gak kebagian? Nah, itu 2 dia. juta, 2 juta perak. 2 juta. Iya. Padahal kalau jadi calo ya, Om, Jakarta Surabaya pakai Tronton Wingbook misalnya. Gope mah dapat. Dapat. Ya zaman saya itu 200.000 pas saya Iya, dikasih. iya. Gua tuh zaman di bawah pohon, Bro. Halo, 300.000. Karena gini, pada saat kita memang udah jadi spesialis gitu ya, udah jadi Marketnya Market nyebar akan datang sendiri. Iya, nyebar dari mulut iya, ke mulut. ada kan, oh Om Imam paham di kargo, ya udah kasih Om Imam aja. Iya, tapi Duit. gue kasih satu rahasia, Bro. Apa, Bro? Zaman kita menjadi calon nih dulu. Oke, Gue dapet calonan juga, gue lempar ke dia masih dapat. masih ada sekarang. Gue Om. masih dapat 500, dia dapat nggak tahu berapa. Ini bukan A3 lagi, dia bilang A5. Gue dapat dari orang, Iya. ya kan? Iya. Gue lempar ke dia, Iya. dia lempar lagi. Ini seru nih. Ini yang bikin cost logistik di Indonesia tuh tinggi. Wah. waktu itu. betul. Karena emang Iya. nggak ada digitalisasi. Iya. Kan sekarang tadi lu bilang. Compare. Sekarang lu mau pakai tracking nggak ada. Udah digitalisasi. ada aplikasi lah, ada platform dan compare. Dulu tuh enak, gue dapat dari siapa, gue lempar ke dia lempar ke lagi. Hmm. Tapi itu masih ketemu. Iya. Iya. Dan sekarang tuh zamannya nggak begitu lagi. Iya.
Udah nggak begitu, udah. Sekarang ya untuk VM lu kalau mau nyari logistik cari di Google banyak, ya kan? Aplikasi banyak. Udah kalau bos lu nggak tahu tiba-tiba diangkat jadi VM, iya kan? Tapi hati-hati bodong banyak om. Yes. Nyari di Google deh. Kalau zaman sekarang palkor, Itu apa tuh? pala koreng. Iya, di marketplace tuh banyak yang palkor kan Iya. anak-anak muda tuh. Hati-hati lah. Hati-hati, tapi tetap. Kalau dulu kan kita taunya Pak Haji ya. Iya. Truk Pak Haji kita tetap pakai. aja. Referensi itu boleh di mana aja. Ya, benar. Haji Imron. Punya berapa truk? Banyak. Oke. Iya. Iya. Dulu Wingbox tuh bisa dihitung zaman saya tuh 2015 tuh Wingbox bisa dihitung, yang punya Asik, Wingbox, asik. yang punya trailer bisa dihitung. Peluang nggak usah Wingbox deh, yang kecil, car carry. Kira-kira. Jadi itu tuh masih sepi banget tuh. Mhm. Pengiriman mobil tuh, wah, kalau sekarang kan udah banyak loh. Banyak. benar. Sekarang kalau dulu bisa kehitung, paling yang kalau pernah dengar Ekspedisi Kompas Kompas di ya. Tebet itu spesialis pindahan rumah sama kiriman mobil. Wah itu paling Iya. dia iklannya di pos kota bro, koran. Iya. Aku ya. Kan ada tuh iklan Iya, kalau baris. servis AC lah Iya, segala iya, iya. macam, kiriman mobil di situ. Dulu kan kalau nggak di koran di Yellow Page. Iya, Yellow Page. Tahu Banyak. nggak bro Yellow Page? Tahu. Buku telepon tebal Pasti, segini, iya. yang setelah dibuang buat bungkus gorengan. Buka dulu, apa lu mau nyari apa ya kan? Iya. Jual rumah ya, jual Ada tuh semua. Sekarang udah tinggal nyari di platform kita di handphone, tetap udah ketemu. Iya kan? Tinggal Sekarang tap. saya pun kalau misalnya ini nggak mau buka kalkulator lagi, kalau misalnya nyetir nih, Iya. 1000 tambah 1000 dibagi ini, kan saya pakai IE langsung dijawab sama dia. Nggak perlu saya ngeluarin kalkulator. Itu bikin bodoh nggak sih? Bukan bikin bodoh sebenarnya, membantu kita untuk malas. Iya. Jadi edik sih om. Plus minus ya. Plus minus, Plus makanya minus. tergantung kita pakai apa Iya, tuh tergantung kita teknologi mau, itu. kita buat apa. Ya jadi kan namanya kecerdasan buatan ya. Jadi kan sebenarnya kita mindsetnya lebih cerdas gue sebenarnya. Tapi Harus gue sih. minta referensi dari Benar. referensi aja dari Final decision-nya dari kita. Final decision dari kita. Kan kita punya hati bro. Dia punya. Nanti kalau udah kayak metrik gimana? Hmm? Kalau metrik tau nggak lu? Tahu lah. Dari sistem Bicara itu. konspirasi nih. Konspirasi. Gak nutup kemungkinan men. Pasti. Tapi Gua itu tuh ya, zaman- biometrik itu sekarang terjadi loh. Iya. Kemarin baca berita si ChatGPT kan lagi ngembangin AI terbaru. AI-nya dibilang lari dari sandbox. Iya. Lari dalam artian ya dia keluar dari jalur yang memang sudah harusnya. Keluarnya ngapain nggak tahu. Kepinteran. Kepintaran. Iya. Takutnya nanti keluar Dia punya masuk ke perasaan. masuk ke perbankan gitu ya. Habis itu Wah, perbankan. Iya, dia bisa. Oh, Ngacak-ngacak. gue lagi seneng sama Om Imam gitu misalnya Habis gue. Wah, gue kasih ke Om Imam duit bank mana gitu kan. Itu bisa terjadi nggak sih? Iya, bisa Gue takutnya jadi. itu doang. Dia Karena- punya perasaan kayak manusia gitu loh. Tunggu pas ke sana. Possibility-nya mungkin masih jauh. Masih jauh ya. Tapi nggak nutup kemungkinan. Nggak bisa. nemu Ya. kemungkinan. Karena pas zaman-zamannya gua berpikir, masa sih? Lu pernah ngeliat Star Wars kan? Nah, Kalau ngomong kan ada bayangannya, Yap, gitu. yap. Padahal dia di planet yang lain. Iya, iya. Sekarang kan udah terjadi, Jadi ya. kita nggak langsung video call. ya, Iya. Lalu di mana dia di mana, Iya, betul. iya kan? Dulu kan nggak ada. nggak ada. Dulu kan Kayak kita ngomong yang kan? kita khawatirin tuh ya, barang bisa di-download, Iya. kelar lah bisa. Tapi kan nggak ada. Ada, Mungkin bro. ada. Apa? Laser. Dan laser itu, Iya. yang 3D ya. Iya. Iya. Lu mau bikin apa udah ada tuh, tinggal ketik aja. Download kan itu. Download. Iya, tapi kan kita harus punya alat Itu baru gambar. Gambar. Coba lu bayangin kalau dia udah bisa bikin manusia. Otaknya AI. Kelar hidup. Cloning. Iya kan? Cloning. Ada sekarang udah cloningan gitu, cuma masih Belum kebuka. belum kebuka. Kita nggak boleh mendahului Tuhan. Iya. Kita bahas logistik aja lah. Iya, benar. Ini gara-gara biometrik. Lu sih kadang-kadang. Gue itu kadang-kadang mikir halu, dibilang halu enggak halu. Relate Bakalan sih terjadi sebenarnya. Relate sih depannya ya sebenarnya. kan. Iya, iya. Itulah orang-orang Yang masa depan mereka. mana ada bisa diprediksi pastinya. Betul. Pernah nggak dulu Om? Ini kita cerita nih teman-teman. Waktu zaman aplikasi motor Gojek nih saya. Nggak apa-apa, Gojek karena besar. Kita boleh mencontoh dia. Saya sebut deh. Dia itu pertama mengawali cuma 10 orang, Benar, ya kan? benar. Dan banyak orang yang bilang mau ini aja pakai handphone. Orang tuh banyak mencibir. Waktu itu ya. Apa sih? Tapi ternyata perkembangan zamannya masif ini. Iya. Iya, iya. Kayak orang dulu nih, Pak Tirta Aqua nih.
Orang dulu tuh dia dicibir jual Air air digalonin. Bener. air di botol. Air dibotolin. Padahal air sumur ada. Iya, Tapi ternyata tinggal- sekarang itu loh. Sebenarnya Om, kalau gue mau cerita egois ya, kalau Nadiem Makarim kemarin nggak jadi buka aplikasi Gojek, gue udah punya tuh. Kenapa? Dulu gue zamannya handphone biasa nih, Aha. GSM. Gue udah, Ada ide muncul. iya gue udah SMS dulu kan zamannya kan. Itu lu tahu Gojek Opang, ojek Pangkalan lah ya. di Kampung Melayu kan penuh tuh, Banyak. Iya. di terminal. Itu udah gua pentain nomor telepon, terus gua tawarin asuransi. Lu kalau tabrakan di jalan amit-amit lu mati, lu ikut asuransi nggak gede kok, 1.000 perak sehari, iya kan? Udah sampai ke situ. Lu nyales itu. Nyales asuransi waktu itu. Iya, sempat nyales. Terus gua kepikiran apa gua buka ini aja kantor yang orang pesen Gojek dari gue. Pesen ojek dari lu. Iya, pesen ojek dari gue. Tinggal gue selebarin deh. Kalau dulu zaman dulu kan Brosur. brosur ya, Brosur, taruh di iya. rumah-rumah lu kalau pesen ojek dari gue ada nih telepon, Saya paling samperin. di tiang listrik Iya, ya. Sedot tinja kayak gitu. Berarti ya sebenarnya gue duluan sih sebelum Nadiem. Iya, bisa dikatakan begitu. Karena balik lagi ya. Dia duluan sebelum Nadiem. Ngelihat peluang. Iya. Kan? Makanya di logistik ini juga kita perlu lihat Iya. peluang. Tapi sama Nadiem kan digitalisasi kan, Iya. dibikin aplikasi ya udah. Itu juga bertahap Om, nggak langsung secanggih sekarang. Iya. Mulai dari telepon gitu ya. Iya. Dari, telepon, dulu kalau nggak salah dari Pace Book gitu. Facebook. Iya. Heeh. Dari Pace Book gitu. Platform itu akhirnya dia berkembang sendiri kan. Iya, Tapi iya. luar biasa. Sering berkembang. jalannya waktu lah. Iya. Jadi pokoknya jangan resisten dengan kemajuan teknologi. Iya. Betul, betul. Masalah itu peluang bisnis sebenarnya. Iya, itu peluang bisnis. Iya. Sama jangan resisten dengan EA juga. Iya. Ya kan? EA itu sebagai referensi aja. Iya. Ya tetap di session akhirnya di kita. Benar. Oh ini enggak. Udah. Referensi aja. Jadi Masalah itu peluang bisnis, tapi kalau masalah keluarga bukan peluang bisnis itu. rungkat di bisnis. Masa lalu, Ancaman. masa lalu itu. Bro, lu enggak udah sejam ini, Bro. Seru banget kita ngobrol. Halo. Itu DM-nya aja mesti diem aja nggak ya. Udah sejam nih, Bro. Iya. Jadi gini, sesuai dengan tadi yang sudah kita sampaikan ya, Ya. kita banyak insight-insight dari Om Reza nih. Betul. Ya kan, kalau kita misalnya summary pun banyak banget tentunya. Saya Daging cuma ambil juga sih. ya, daging juga cuma ambil 2 poin aja. Yang pertama adalah Perlunya digitalisasi. ya, perlunya digitalisasi di lini apapun, apalagi logistik. Iya. Ya, yang kedua jangan takut memulai atau jangan takut untuk terjun ke dunia logistik. Betul. Masalah modal. Ya, masalah modal, ya kan? Nggak perlu ya, gede-gede. nggak perlu gede-gede. Yang penting apa? Capture dari logistik aja nanti. Ada dari digitalism aja tadi. Betul. Terus buat marketing, kalau lu bingung-bingung, lu cari aja tuh baju ini dari mana sih? Iya. Ya kan? Analisa berpikirnya itu jalan dulu Iya. aja. Berpikirnya itu intinya gini. Jangankan barang yang besar, barang yang kita pakai aja itu pakai Ya. jasa logistik gitu loh. Kayak Tesi Itu bilang, sih. setiap apa yang kita pakai gitu ya, apa yang ada di depan kita itu punya cerita logistik yang sendiri-sendiri. Iya. Kalau kita nalarnya ke sana, oh barang ini dari titik A, titik B pasti ada pergerakan. Ada peluang mas. Nah, segmen terakhir nih bro, gue pengen kata-kata motivasi Mutiara. dari lu lah. Kata-kata motivasi Untuk si pengusaha, tadi kan gue udah tuh, tadi 2030 lu harus punya jalur spesialis sendiri. Kalau lu udah ngebangun dari sekarang, gue yakin 2030 aman. aman lah ya. Aman. Nah, dari lu nih, untuk pengusaha kargo Ya. atau logistik Atau atau anak yang baru mau. mau mulai usaha logistik. Ya buat bos-bos kargo dulu aja ya. Jangan ngelihat yang gede-gede ini sebagai ancaman, tapi lihat mereka sebagai peluang, gandeng mereka buat Iya. melebarkan sayap teman-teman di kargo. Gitu. Iya. Karena lagi-lagi mereka bukan ancaman tapi kawan. Ya, karena banyak kolaborasi dibanding banyaknya lawan om. Iya benar, sinergi lah ya. Sinergi kita harus sama. Kalau buat teman-teman yang masih muda gitu ya, belajar logistik, kalau biasanya ada akademi pelajaran logistik ya. Jadi minatnya kan berarti udah di logistik. Iya, betul. Nah saran saya tadi ngelihat di dunia logistik nih gede banget gitu ya. Di marketnya ada kue 1.400 triliun. Wih. Terus juga logistik sebagai tulang punggungnya Indonesia gitu ya, buat pergerakan ekonomi, pergerakan barang dari titik A ke titik B itu melalui logistik services.
Jadi kalau mau berbakti ke negara, mau terjun untuk membantu perekonomian negara, masuk dari logistik itu peluang yang bagus. Iya. Termasuk pahlawan berarti dong. Bisa dibilang seperti itu. Banyak pahlawan. Iya. Pahlawan itu bukan hanya yang berjuang, Perang Mas. doang ya. Benar. Tapi guru kan pahlawan tadi Yes. biasa. Kan kalau kita kepala keluarga ada pahlawan keluarga. Gitu kan. Intinya jangan takut memulai buat teman-teman yang Iya. masih muda. Iya. Berani terjun, ambil peluang, terus juga banyak yang perlu nantinya di review Iya. untuk kebaikan ke depan. Tembak aja dulu, diterima belakangan. Benar. Anak muda. Kalau jadi Tapi itu hati-hati loh, Iya. biasanya anak muda main tabrak-tabrak aja kan. Iya. Takutnya kecebur. Iya. Tapi pengalaman itu. Iya. Itu Iya. Mahal. itu yang mahal, itu yang nggak ketemu di sekolahan. Ya, Benar. nggak ada di sekolahnya. Nah, itulah jadi garis merahnya kalau aku bilang ya. Ya. Om Reza ini bilang untuk bos-bos ya jangan takut digitalisasi juga ya. Jangan takut pemain Terus besar. pemain Jangan besar, jangan dilawan. jangan dilawan. Kalau kita nggak kuat modal, udah nempel aja. Yes. Iya nggak? Mau Manfaatin jadi- mereka punya Iya. facility. Betul. Nah, terus yang kedua pengusaha anak-anak gadget jangan takut memulai lah ini. Benar, Ya. jangan takut memulai. Jalan aja dulu. Kalau lu belum punya masih tinggal sama orang tua, jalanin aja dulu ya kan. Iya. Belajar dulu. Belajar Nanti dulu. ketemu Produk sendiri kok. Kalau lu logistik. udah berkeluarga, lu nggak punya penghasilan, ada lagi tuh namanya the of kepepet. Iya. Iya, the of kepepet. Bukan. Power of kepepet. The The power of the power of kepepet. Iya. Biasanya itu paling sakti itu. Nah itu dah. Itu paling sakti. Udah di titik terakhir, otak lu pasti jalan. Tapi yang positif. Yo. Iya, jangan ayam tetangga, sendal tetangga. Oh. Gitu. Apalagi tetangganya di gondok. Oke Om, itu dari gua Om. Oke, kalau dari saya, jadi gini Om, banyak tadi juga sudah kita compare ya. Itu kalau dari saya pribadi adalah dari segmen dari episode yang dulu-dulu saya selalu bilang teman-teman yang masih muda, ya kan, kalian masih fresh segala macem, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu. Itu Betul. aja. Apalagi nggak punya tanggungan ya. Iya. Kalau takut memulai satu ya sudah, kalian akan tertinggal 10 langkah sama teman-teman kalian Iya. yang Yang berani memulai. Itu sih kalau dari saya sih. Karena juga durasi juga Om, Iya, Om iya, pasti paham. kesibukannya juga luar biasa ya. Hmm. Ya. BD, men. Iya BD. BD-nya BD di development. Bukan bandar sabu. Bukan bandar. Nggak muncul gua Om. Iya. BD sibuk dia. Dia duduk gini aja mikir nih. Iya. Peluang bisnisnya apa ya? Tadi udah dibahas ya. Karena BD itu mas sense of bisnisnya pasti muncul. Itu, iya. Itu yang nanti anak-anak muda juga perlu Iya, asah perlu loh. lah. Observasi bisnis itu pasti perlu. Benar. Gitu ya. Durasi juga udah 60 menit lebih Om. Yap. Mohon maaf, kita tutup ya. Iya. Kita Sampai tutup. ketemu lagi. Ya, sampai ketemu lagi di Terima kasih. episode selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share dan like. Oke. Oke. Di Di ngebom episode berikutnya. ngobrol enak bareng. Oh.